Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Mulia Hairul Rahman dari Teknik Pertanian dengan NIM J1B019043. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mesin industri pertanian. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jarak pagar dapat diolah menjadi produk apa saja. Nah, di sini ada produk buah. Di bagian kulit buah kita dapat mengolah menjadi bahan bakar, pupuk dan biogas. Kemudian pada bagian biji-biji, pada bagian kulit biji ada karbon aktif, kontrol polusi, penyaring kotoran dan formasi atau norit. Kemudian pada minyak mentah kotor dapat diolah menjadi boiler, minyak pelumas, lampu penerangan. Kemudian pada karel dapat diolah menjadi pemurnian air, formasi tekstil, petrokimia, industri baja, stasiun pembangkit tenaga nuklir, dan industri celup. Kemudian pada ampus biji dapat diolah menjadi pakan ternak, suplemen protein, biobriket, pupuk organik. Dan kemudian pada minyak mentah ada getah dan lilin. Bahan baku untuk industri yaitu asam asetat, asam palmitat, dan asam linoleat. Kemudian yang kedua ada daun, dapat diolah menjadi anti peradangan dan pupuk. Yang ketiga ada kulit kayu, diolah menjadi kertas dan partikel board. Yang keempat ada getah, diolah menjadi bahan baku obat, antiseptik dan disinfektan. Nah, yang kelima kegunaan tanaman yang utuh, ada kontrol erosi sebagai pembendung, sebagai pelindung dan menolak binatang pengerat. Pertanyaan kedua yaitu proses yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku dari bagian jarak pagar untuk menjadi bahan yang bernilai tinggi, yaitu ekstraksi baik mekanis dan kimiawi, proses ekoksidasi minyak jarak pagar, pembuatan polio, eksterifikasi, purifikasi atau pemurnian, kemudian penggilingan atau pencampuran. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memperoleh minyak jarak. Alat yang dibutuhkan untuk memperoleh minyak jarak terdiri dari oven dan kempa hidrolik. Sedangkan untuk proses evoksidasi terdiri dari labu leher 3 yang dilengkapi dengan pengaduk, termometer, pengambilan cuplikan, pemanas, gelas ukur, alat titrasi, labu ukur, gelas piala, Erlenmeyer, alat distilasi, dan lain-lain. Sedangkan bagian mesin pengolahan biji jarak pagar terdiri dari mesin pengupas kulit buah jarak atau tipe roll ganda, kemudian mesin pengepres, kemudian mesin penyaring. Untuk pertanyaan keempat, 5 upaya peningkatan nilai tambahan pada komoditas tanaman jagung. Yang pertama yaitu ada daun jagung, bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan terdapat sumber serat atau polimer. Yang kedua ada batang jagung, dapat diolah sebagai pupuk organik. Kemudian biji jagung bisa diolah sebagai popcorn, tortilla, jagung emping, dan lain-lain. Kemudian ada kulit jagung sebagai pakan ternak dan pengemas. Dan terakhir ada tongkol jagung sebagai tepung tongkol yang bisa dijadikan biotanam.